kami dari kelompok 4 di sini kami membahas tentang hamil di luar nikah dengan IMS. Dan di sini kami akan memperkenalkan nama dan peran kami. Saya Siti Komaria sebagai bidan. Saya Dian Suliana sebagai ibu hamil dan terkena IMS. Saya Nurul Khalifah, saya sebagai Pak Tina yang menghamili ibu dan beserta menularkan penyakit IMS. Sekian, terima kasih dan selamat menyaksikan. Pada tanggal 5 Mei 2023, di pagi hari sepasang kekasih yang bernama Tino dan Tita datang ke PMB dengan raut wajah takut. Datang dengan keluhan pusing, muntah dan tidak haid selama 4 bulan terakhir, serta vagina terasa gatal dan bernanah. Silakan duduk Bu. Selamat pagi, dengan saya Bidan Sikom. Ada yang bisa saya bantu Ibu Bapak? Begini ya Bu, saya mau periksa Bu. Sudah 4 bulan terakhir ini saya tidak datang haid. Baik Ibu, selain itu ada keluhan lain? Ada Bu, saya merasa pusing, mual, muntah, vagina saya tuh terasa gatal dan bernanah Bu. Oke, boleh saya lihat KTP-nya? Boleh? Boleh ya. Ini Bu. Mohon maaf, apakah kalian berdua sudah menikah? Belum. Maaf, apakah sebelumnya pernah berhubungan badan kalian berdua? Sudah Bu, Kalian berhubungan badan sejak kapan? terakhir minggu lalu. Terakhir minggu lalu. Sudah berapa lama? 1 tahun. Sudah 1 tahun. Maaf, apakah sebelumnya kamu pernah berhubungan badan lebih dari 1 orang? Tidak. Kalau BAK sakit nggak? Iya sakit. Kemudian bidan pun bertanya kepada si Tino mengenai hal yang sama. Laki-laki yang bernama Tino tersebut hanya terdiam dan tidak bisa menjawab pertanyaan bidan. Bagaimana Pak? Apakah pernah berhubungan badan lebih dari 1 orang? Iya Bu, sebenarnya saya sering berhubungan badan dengan 1 orang sebelum sama dia. Aku baru tahu loh. Selama ini aku bahas tentang itu kamu nggak bilang nggak pernah. Maaf ya, itu masa lalu. Udah ya, nanti bahasnya di lain kali saja, jangan di sini ya. Selanjutnya, bidan melakukan pemeriksaan antropometri kepada Tika dan menganjurkannya untuk tes pack. Dan hasil tes pack tersebut dinyatakan positif. Selanjutnya, bidan melakukan pemeriksaan head to toe dan ANC. Terdapat detak jantung janin normal. Dan pemeriksaan telah selesai, Tika dianjurkan untuk duduk kembali. Ibu Ika, kita melakukan pemeriksaan terlebih dahulu ya. Ibu Tika, Ibu pipis dulu ya ke WC, nanti urinnya ditampung di sini ya. Boleh Bu. Misi Bu. Iya Bu ya. Oke. Ibu Tika silahkan baring di atas tempat tidur dulu ya. Oh iya. Maaf ya Bu ya. Ibu ada ketombe tidak di rambutnya? Tidak ada. Ya. Kalau samponya biasa seminggu berapa kali? Seminggu 3 kali Bu. Maaf ya. Maaf ya Bu ya. Nah, itu ada detak jantung janinnya ya. Iya. Oke.
Maaf ya, saya agak buka dikit ya. Oke, udah selesai. Nanti Ibu silakan duduk kembali ke sana. Hasil pemeriksaan saya jelasin di sana ya. Ibu kalau mau berdiri miring ke kiri dulu. Jadi dari hasil pemeriksaan Ibu positif hamil ya, dari tespek positif. Terus dan usia kehamilannya sudah masuk ke 6 minggu. Tadi seperti yang Ibu dengar ada detak jantung janin ya. Untuk keluhan yang Ibu katakan panggilan terasa gatal dan dari hasil pemeriksaan fisik benar adanya bahwa memang vagina Ibu mengeluarkan nanah. Itu dugaan sementara kami Ibu terkena infeksi menular seksual. Tidak ada fasilitas untuk melakukan pemeriksaan mengenai IMS, infeksi menular seksual tersebut. Jadi Ibu nanti saya berikan surat rujukan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut agar bisa memastikan Ibu terinfeksi penyakit apa ya. Maaf Bu, infeksi menular seksual itu seperti apa ya? Jadi, infeksi menular seksual ini infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual. Itu disebabkan oleh bakteri, virus, atau parasit. Infeksi ini terjadi dikarenakan sering hubungan seks lebih dari satu orang. Penularannya juga bisa karena pakai tato, jarumnya tidak diganti. Satu jarum untuk semua orang. Terus bisa juga karena transfusi darah Ibu, tapi sekarang untuk transfusi darah ini sudah tidak efektif karena sebelum melakukan pendonoran darah orang lab sudah dianalisa dulu masalah darah tersebut. Apakah ada dampaknya Bu bagi saya dan kehamilan saya? Iya Ibu, sudah pasti ada dampaknya bagi bayi. Ibu yang mengalami IMS ini, infeksi menular seksual tersebut bisa menularkan ke bayinya jika tidak ditangani dan bisa mengalami kecacatan pada bayi Ibu. Jadi Ibu yang terkena IMS ini disarankan untuk tidak lahir normal biasanya karena bisa menyebabkan kecacatan pada bayi, infeksi pada matanya atau bagian lainnya. Untuk penjelasan lebih lanjut nanti akan jelaskan oleh dokter ya. Iya. Nah, jadi kamu harus istirahat yang cukup, jangan stres. Semua masalah ini pasti akan terselesaikan dan banyak-banyak berdoa ya. Nah, selain itu harus menjaga kebersihan diri dan vagina kan itu menanah, kamu bisa pakaikan pembalut. Kan sekarang udah ada kayak pembalut untuk keputihan itu juga bisa kamu pakai udah kecil ya. Sesering mungkin diganti minimal 3-4 kali sehari atau BAB itu dikeringkan dengan tisu atau handuk terlebih dahulu. Harus makan makanan yang sehat seperti isi piringku banyak lauknya daripada nasinya ya. Itu ada buku pink, nanti saya kasihkan ya buku pinknya. Terus karena kamu sering mual dan muntah, makannya sedikit saja tapi sering. Dan sebisa mungkin hindari makanan yang mengundang mual. Untuk sementara waktu jangan berhubungan seksual dulu ya kalian berdua. Selesaikan dulu masalah ini agar tidak ada kesalahpahaman. Ini jadikan pelajaran ya untuk kalian berdua. Kemudian jika ada pendarahan atau demam tinggi, pusing yang berlebihan harus segera datang ke kesehatan terdekat ya. Gimana? Apakah sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan? Sudah Bu. Bentar ya. Oke, ini saya berikan vitamin dan obat penambah darah. Untuk obat penambah darah ini dikonsumsinya 1 kali sehari ya. Ini ada vitamin B6 untuk mengurangi mual dan muntah. Dikonsumsinya 2 kali 1 hari. Di sini juga ada saya tulis
Jadi bisa dilihat di sini ya. Terus ini ada suplemen kalak untuk tulang. Dikonsumsinya 1 kali saja sehari. Obatnya nggak boleh tidak dikonsumsi ya. Ini saya berikan surat rujukan ke RS Bayangkara untuk melakukan pemeriksaan lab ya, untuk bisa mengetahui EMS apa yang mengalami ibu. Selanjutnya tindakan dan penjelasan langsung oleh dokter biar lebih jelas. Jika ingin ada yang ditanyakan mengenai EMS, silahkan tanya ke dokternya nanti ya, jangan takut. Dan ini buku pinnya, ini boleh ibu baca di sini, semuanya sudah jelas di sini mengenai kehamilan dan tanda-tanda bahaya, juga ada tanda-tanda persalinan. Jangan lupa untuk dibaca. Di sini juga ada makan makanan, sudah jelas di sini ya, untuk ibu trimester 1, trimester 2 dan 3 ini sudah jelas. Selanjutnya apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Ibu. Tino dan Tika pun keluar ruangan dan pulang dengan rasa cemas dan kesal. Mereka memutuskan untuk ke rumah sakit besok hari. Selesai. Ya, sama-sama. Silahkan ibu dan bapak boleh pulang ya. Semoga masalahnya cepat terselesaikan. Untuk bapak boleh diomongin dengan keluarga. Pasti keluarga juga bisa memahami. Anggap ini menjadi pelajaran ya untuk kalian berdua.